Pas gua nyampe di depan rumahnya, dia tuh udah kayak bawa pisau gitu. Hai, selamat malam. Juga malam juga. Kita baru ketemu lagi nih ya. Iya, Karena udah lama juga. ya udah lama. Gue tuh baru ketemu lu lagi tuh waktu SMP sih menurut gue. SMP. Gue SMP di kan. Lu juga kan kalau nggak salah. Emang lu? Iya. Oh sama gue juga. Iya makanya lu mungkin nggak ngeh gue waktu itu Hmm. karena gue tahu. Bukannya kita TK juga dulu ya. Iya. TK satu SMP. Gue baru tahu lu satu SMP. Iya makanya gue kan ngeliat lu tuh waktu di SMP doang. Setelah itu gue lihat sih lu di bukan sih. Iya gue. Gue juga sebetulnya dulu mau di situ. Mau di terus karena berhubung ya adalah masalah jadinya gue nggak jadi gue pindah lah. Setelah itu gue malah mau balik lagi situ. Setelah gue udah pindah setelah gue milih sekolahan yang B, gue mau pindah ke sekolahan yang A lagi gitu. Tapi lu jadinya jadi Gue nggak jadi. Gue jadi lanjutin sekolah itu. iya. Emang lu di mana? Gue di Pri, ini sekolahan gue ini terlalu kuat kalau misalkan gue omongin ya Pri ya. Ya udah di tet gitu Oh ya. enggak, gue di Oh enggak dong, laki-laki di Kirain. Enggak, gue di para laki-lakinya di gue. Oh, Bukan. no, Oh, gimana sih? di dekat perempatan situ. Oh, lu tahu ini doang ya? Iya. Ya padahal itu kita emang satu gedung sih. Satu Tapi gedung sama dulunya. Ya sama juga dia semuanya ya kita nggak negeri ya, soalnya swasta semua sih menurut gue. Oke. Kira-kira kesibukan apa nih sekarang? Atau kerja kah atau apa? Pasti lebih tepatnya gue sibuk ngehaluin opa-opa sih. Oh emang gue juga sering banget sih ngeliat. Oh lu pecinta kayak gituan juga ya? Iya. Kalau kayak kita Pri kayaknya kurang ya Pri ya? Nggak suka ya? Tapi kalau perempuan kayaknya suka semua ya? Suka karena gue suka kan musiknya Oke, gitu. kalau gue nggak suka orangnya sih rata-rata kalau laki-laki. Iya sih kebanyakan. Kebanyakan ya. Temen gue juga kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Kalau sama juga dia? Enggak sih. Oh enggak. Oh dia pakainya. lebih ke dangdut kayaknya ya. Iya, sepertinya dangdut. Oke. Kita masuk ke pembahasan aja nih ya. Waktu itu kan lu nge-DM gua nih. Iya. Katanya lu mau bercerita tentang pengalaman lu waktu kira-kira kejadian waktu lu DM ke gue itu berapa tahun yang lalu? 5 tahun lalu atau 4 tahun? Pas gue SMK kelas 2 sih lebih tepatnya. SMK kelas 2? Iya. Berarti ya sekitar 3 tahunan lah ya atau 2 tahun ya? Sekarang 2022 berarti 3 tahun? 3 tahun bisa. Gue jujur kalau ngelihat apa yang udah lu ceritain gue sebagai laki-laki meronta-ronta. Maksudnya meronta-rontanya kayak apa ya? Masa iya di zaman itu ada laki-laki yang seperti itu? Kalau gue baca, gue waktu itu kan cerita juga ke gue tuh. Iya. Gue minta kronologi jelasnya karena ini pun menyangkut apa ya? Menurut gue sih hampir kriminalitas ya bisa kita bilang kan. Dan lu juga mendapatkan perilaku yang bener-bener nggak seharusnya lu dapet gitu. Kalau boleh tahu bisa diceritakan nggak dari awal? Dari awal gue ketemu dia. Sampai lu mendapat perlakuan dan kejadian yang nggak enak lah menurut gue. Dan mungkin lu juga kan ngasih tahu ke gue mental lu keganggu, sorry. Oke. Iya. Kira-kira bisa diceritain nggak tuh? Kayak kan gue pertama ketemu kelas 2 SMK nih. Gue kayak ada acara meet and greet. Oh, meet and greet, oke. Untuk acara photoshoot gitu lo tau kan? Yang kata buat mau jadi model baju itu. Iya, gue baju brand itulah pokoknya. Nah, di situ gue ketemu sama dia dan kita kan saling ngobrol ya, sesama itu ngobrol. Benar. Terus gak nyangka nih dia bakal deketin gue kan, minta nomor lah gitu. Akhirnya seiring berjalan waktu gitu kan, gue udah makin dekat sama dia dan mutusin untuk pacaran tuh. Waktu itu? Iya. Emang singkat sih menurut gue. Emang kira-kira berapa bulan lu berlangsung punya hubungan sama si cowok ini gitu?
Kira-kira 2 mingguan. 2 mingguan lebih lah. 2 minggu. Iya. Setelah itu lu hanya berantem dan ya nggak jelas lah gitu ya? Apanya? Hubungan lu gitu maksud gua. Oh, hubungan maksudnya berapa lama hubungan gua sama Berapa dia? lama? Oh, berapa lama hubungan itu gua 3 bulan. Oh 3 bulan. 3 bulan doang ya. Setelah itu apa yang menurut pasti kan namanya laki-laki baiknya pun di awal gitu kan. Iya. Tapi setelah itu lu dapat perlakuan apa? Karena kan yang gua tahu gua dengar cerita lu tuh ini pacar lu kan mungkin si cowok ini posesif ya bisa dibilang. Iya. Mungkin aja kan karena perbedaan umur gua sama dia kan ya, beda 2 tahun. Beda 2 tahun Jadi tuaan gua gitu. lebih tua lu Iya, ya. lebih tua Oke. gua. Karena mungkin pikiran dia tuh masih gimana ya? Masih bocah Kanak-kanak lah, gitu lah ya. masih anak-anak. Mhm. Dia tuh sering banget kayak posesif ke gua gitu. Oke. Baru Oke. 1 bulan aja dia udah sering minta apa namanya? Kayak screenshot chat, Mhm. terus minta tukeran akun. Kayak gitu lah pokoknya dia. Semua Iya, akun semua. media sosial lu. Semua. Twitter, Instagram, Facebook, gitu pokoknya semua. Berarti ya menyangkut privasi lu dong kalau kayak gitu, Iya. ya kan? Kan gua juga nggak suka ya. Iya. Lu suka nggak kalau itu? Ya gua Privacy lu? enggak juga sih. Enggak. Tapi ya Tapi lu sering ya ke cewek lu kayak gitu nggak? Minta gitu? enggak sih. Enggak kan? Tapi ya kadang gue juga kepo juga. Tapi enggak segitunya sih. Ya, Gua hanya nggak parah ngeliat-ngeliat banget kan? doang. Enggak parah. Biasa gitu. Gue ya hal-hal kayak gitu ya buat apa ya, kepercayaan kita sama beliau lah gitu. Iya. Jadinya kayak gitu. Terus apa lagi kira-kira? Nah, setelah gua kasih itu, emang banyak sih ya dari DM temen gua. Kan emang temen gua tuh nggak cuman cewek ya, cowok juga ada kan, namanya juga teman kan, Oke. sama siapa aja. Nah, dia ngeliat tuh chatan gua, terus dibales-balesin itu, bales-balesinnya kayak nggak sopan gitu, lu tau gimana ya? Kayak Melunjak lah istilahnya. kayak misalkan dia itu ngechatin cowok dengan kata-kata kasar gitu kali Iya, ya. Mungkin kayak dia gitu. nggak suka ya kalau misalkan kayak gitu. Gue juga dulu ya pernah kayak gitu. Tapi kan setelah ya mungkin emang umur sih mempengaruhi sih. Jadi gimana caranya kita bersikap positif tuh menurut gue paling susah gitu. Iya. Tapi ya mungkin si cowok yang lu kenal ini ya karena terpaut umur sama lu jadinya bisa semena-mena karena Iya. laki-laki ya emang sepantasnya jadi pemimpin juga bisa dibilang kan. Jadi ya nggak segitunya juga Iya. gitu loh. Terus apa lagi kira-kira? Nah, terus tapi itu nggak sama ke cowok aja dibalesinnya, ke cewek juga. Oh, ke cewek juga? Cewek juga. Sama teman sahabat gua pun dibalesinnya kayak gitu. Oke. Jadi sahabat gua tuh kaget, ini orang kenapa sih tiba-tiba ngomong kayak gini gitu, kasar gitu ke gua. Padahal kan nggak ada apa-apa. Terus disuruh ngejauh juga sama gua gitu. Kenapa? Gue Alasannya juga apa nggak waktu tahu itu? sih. Gue juga udah nanya ke dia katanya. Nah, dia bilang kayak gini, kamu lebih sering apa namanya main sama dia dibanding main sama aku gitu, terus perhatian kamu juga jadi kurang gitu. Kata Kayak- si cowok ini. Iya. Oke. Kayak gitu. Terus kira-kira nih, lu kan waktu kemarin kan cerita ke gua bahwa lu setiap bulannya itu mendapatkan perlakuan yang nggak enak. Kira-kira contohnya seperti apa tuh? Nah, di bulan yang kedua nih seiring Kedua ya? Iya, di bulan kedua ini gue sering diperlakukan kasar sama dia. Kalau misalkan kita emang lagi ada problem nih ya, terus nggak bisa diselesain di HP, kita mutusin buat pergi apa sih ketemuan di sekitar daerah gua sini. Oke. Dia kan tinggalnya di sono lah. Ada lah ya. Di B lah. Oke. Dia minta ketemuan sama gua, oke, gua okein. Terus kita tuh ketemuan di salah satu tempat yang emang buat enak diajak ngobrol gitu. Oh iya, oke. Ya kafe atau apa gitu Iya, yang lainnya lah semacam ya, itulah. semacam itu. Iya. Oke. Akhirnya kita ngomong-ngomong, terus maunya dia apa, sampein aja ke gua, tapi jangan terlalu apa sih posesif gitu, karena gue juga ngomong ke dia, gue juga nggak suka gitu. Ini privacy gue, walaupun apa gue nggak macem-macem, jadi saling percaya aja gitu maksud gue. Oke. Nah setelah itu lu kan 3 bulan nih, apakah di pas
lu berjalan 3 bulan ini lu pernah ditampar atau apa? Kan waktu itu lu cerita ke gua lu pernah nih, lu sampai ditampar, sampai dikata-katain dengan hal-hal yang enggak sewajarnya perempuan kena omongannya gitu loh. Itu sih mulai ditampar sih mulai dari bulan kedua sih. Oh, bulan kedua? Iya, bulan kedua. Yang pas kita ketemuan itu. Nah, kita ketemuan terus di jalan kita emang lagi ribut juga, ribut kecil. Sampai-sampai dia tuh ngeberhentiin di suatu tempat. Tempatnya emang lumayan sepi, tapi nggak sepi banget gitu ya. Terus dia langsung nampar gua, kan gua kaget. Gua juga nggak pernah ditampar sama orang tua gua kan, kayak gitu. Nah, terus gua akhirnya memutusin pulang tuh setelah ditampar yang itu. Terus ditahan sama dia. Terus, berarti wah, menurut gua laki-laki ini kalau mungkin Parah kalau ya. gua tahu orangnya juga gua gondok juga sih. Jadi menurut gua apalagi kalau yang udah suami istri pun mungkin nggak separah itu gitu loh berantemnya. Tapi kok dia bisa semena-mena sama lu ya? Atau emang lu nya nggak nurut atau gimana waktu itu? Gimana ya? Gue sih sebenarnya nurut ke dia. Semua sosmed juga udah gue kasih ke dia. Kayak gitu. Terus dia juga mau minta tukeran HP ke gue. Oke, gue okein. Tadi gue nggak mau, tapi lama-lama gue okein ke dia. Nah, tapi dia lama-lama kayak tambah nggak percaya, padahal semua udah dikasih ke dia gitu. Kayak gitu. Nah, ini yang gue mau masuk lebih dalam lagi nih. Lu waktu itu pernah ingin menyelesaikan masalah lu sampai ke rumahnya nih. Lu juga pernah lu nyelesain masalah itu sama keluarga lu juga kan waktu itu ya? Sampai lu ke rumahnya dan lu si cowok ini sampai bawa pisau, itu apa memang benar? Iya, itu pertemuan gua pertama ke rumah dia. Nah, pas orang tua gua tahu kalau gua disiksa kayak gitu, ayah gua ngamuk, langsung minta ke rumahnya. Ya udah gua ke rumahnya itu sama minta apa namanya, Sherlock lah ke teman-temannya dia gitu, minta kasih tahu. Akhirnya nemu rumahnya. Gua emang sebenarnya bilang dulu ke dia tuh, gua mau kesini sama ayah gua, mau minta pertanggungjawaban gitu. Terus ayah gua juga marah-marah, gua bilang gitu. Pas gua nyampe di depan rumahnya, dia tuh udah kayak bawa pisau gitu. Terus? Gua sama orang tua gua kaget kan ya. Kayak kita tuh baru ini mau nyelesain baik-baik gitu. Tapi dia udah megang pisau di depan pagar. Kita takut, jadi kita balik lagi ke mobil terus minta tolong sama orang sekitar. Orang sekitar, tetangga-tetangga gitu, minta bantuan, tapi dianya malah ngamuk-ngamuk gitu. Akhirnya tapi dia diamanin sih gitu. Ini menurut gue yang kena mental lu apa laki-laki ini sih sebetulnya? Menurut gue dia sih, tapi dia bikin masalah jadi gue yang kena mental. Tapi gue rasa gue sebagai laki-laki malu loh gue ngelakuin hal kayak gitu, apalagi lu mau menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik. Sebetulnya kan yang salah si cowok itu kan. Jadi mungkin ada ketakutan tersendiri ya. Mungkin dia merasa ya udahlah, udah. Mungkin begitu ya. Setahu gua 3 kali ya lu ke rumahnya. 3 kali. 3 kali. Itu yang pertama tadi. Iya, itu yang pertama. Karena yang pertama itu gua udah minta putus ke dia, tapi dia kan nggak mau putus. Yang pas udahan ke 3 bulan. Nah, udah tuh. Pokoknya dia ngamuk-ngamuk yang pas pertemuan pertama. Tapi ketemu juga sama orang tuanya. Udah di rumah itu, waktu itu udah posisinya udah masuk rumah dong berarti? Udah mau masuk rumahnya. Kan di gang gitu. Oke. Udah mau masuk rumahnya. Terus setelah itu, setelah kejadian itu kan lu 3 kali nih. Nah, balik lagi yang kedua, apakah perlakuannya sama juga? Atau dia waktu itu kan bilangnya dia sampai mohon-mohon ke lu juga kan biar nggak dilaporin ke polisi, karena juga kan lu waktu itu bilangnya udah sempat dilaporkan ke polisi ya, udah mau masuk ke ranah jalur hukum ya gitu. Kira-kira gimana tuh? Dia tuh mohon-mohon ke gua, minta balikan kayak gitu kan. Gua tetap nggak mau, kan gua gimana sih, orang tua gua juga udah nggak percaya sama dia. Sedangkan perlakuan dia kayak gitu kan udah kebukti kan. Betul. Udah ada buktinya juga, gua nggak mau. Dianya maksa mohon-mohon ke gua nyampe berlutut gitu. Karena gua masih trauma juga kan, gua kayak pengen gimana gitu, ngusir gitu. Akhirnya dia ditarik sama bapaknya, disuruh ke kamar, terus kita omongin baik-baik, terus bapaknya dia ini mohon-mohon ke bokap gua, katanya jangan dilaporin Pak, soalnya masih sekolah, katanya kayak gitu. Tapi orang tuanya tahu nggak kalau dia itu ngelakuin hal-hal yang nggak seharusnya dilakuin gitu loh? Sebagai laki-laki. Tadinya nggak tahu karena gue yang pas pertemuan pertama itu ngasih tahu ke dia juga shock kan, orang tuanya.
Nah, setelah yang kedua nih, yang Iya. ketiga apakah sama? Yang ketiga sama, malah dia lebih parah, dia ngeposting apa yang keburukan gua, yang Mhm. menurut dia keburukan gua diposting di sosial media. Mhm. Gua nggak terima, akhirnya gua balik lagi nih yang ketiga kalinya. Gua ngancam ke si bapaknya sama si ibunya, ibu dia. Terus kata ibunya, "Ya udah," katanya, "ini selesain ya sama anaknya, saya udah nyerah." Ibunya udah nyerah, mau diproses juga nggak apa-apa karena emang ini anak nggak pernah nurut sama orang tua juga gitu. Kayak Berarti gitu. orang tua di rumahnya pun tahu ya dia sifatnya seperti itu? Gue Tapi kalau gue jadi cowok nggak bakal sih gue ngelakuin kayak gitu, menurut gue hal gila sih itu. iya, Apalagi lu udah bawa-bawa orang tua kan. orang tua, terus juga lu ngelakuin, menurut gue konyol sih kalau laki-laki Iya, seperti bokap itu. gua juga sampai marah banget. Lu sebagai cowok, adek lu digituin marah nggak? Ya gue pasti Marah kan? bukan marah lagi, gue udah di atasnya marah pokoknya tuh. Iya. Iya, jadi kalau bisa inilah gue ngadepin sendiri berdua gitu kan. Mmm. Tah, setelah itu nih, setelah ketiga nih, Mhm. apakah udah hubungan lu tuh ya udahlah Enggak, selesai belum. atau masih ada lanjutannya? Masih, Oh masih masih? ada. Dia kayak apa sih, santet gua gitu loh. Dia ngesantet gua, karena dia masih ada dendam mungkin ke gua, dia apa, nutup nutup aura gua. Oke. Pas gua pulang kampung, tuh kiai itu ngomong ke gua, "Sini Geh," kata dia kayak Mhm gitu, mhm. "mantan kamu siapa?" Katanya gitu. Mhm. Gua kaget dong, "Emang kenapa?" Kata gua. Terus kata dia, "Kamu ini ditutup auranya sama si Mhm. mantan kamu. Emang kamu ada masalah apa?" Gitu. Kata gua, "Adalah masalah Pak, panjang," pokoknya kayak gitu. "Oh sini Kak," saya nyampe ini loh 3 bulan, 3 bulan? 3 bulan berobat buat ilang, Oke. Jadi, buat dihilangin isinya. pernah disantet juga berarti? Pernah. Maksudnya lu ditutup gitu auranya gitu Iya, ya? iya, Wow, aduh, gua nggak kepikiran ke situ sih, apalagi soal cewek ya. iya. Aduh, nggak Tapi nggak seharusnya sampai itu apa namanya, nggak lebih sampai dari lebih lebih ya? Maksudnya lebih, mungkin lu ditutup aja gitu kan, mhm, aura lu ditutup sampai, orang-orang lihat lu mungkin nanti akan ilfil gitu ya, heeh, kayak ibaratnya nggak suka nggak sama suka gua, sama lu gitu heeh. ya. Oke, jadi setelah itu ketahuan ya? Ketahuan, pas itu ketahuan, Dan lu ngomong nggak ke orang tua lu waktu lu dapat kiriman seperti itu dan, ada sesuatu orang yang tahu bahwa lu itu ditutup auranya gitu ya? tahu, Oh, kiai ini langsung ngomong ke orang tua gua. oke. Nah, abis itu gua berobatin, sampai diruqyah segala gua, diruqyah tuh, Oh, sampai diruqyah juga? sampai sampai diruqyah. Tapi Ber nggak ini, dia tuh mungkin pas udah ilang, dia Mhm mhm. nyoba lagi yang bola api itu loh, apa sih? Oh, Banaspati lah ya, bisa bilang gitulah ya? Ya bisa, nggak tahu deh pokoknya dia Terus? minta, pertamanya nih gue jelasin dulu. Mhm. Dia tuh minta ke temen gua buat, nganterin ke dukun yang terdekat yang di rumah gua gitu. Kan ada Oke. ya, di sini juga ada kan? Ya, ada beberapa Ya ya, ada, ya gitulah ya, mhm. oke. Dia minta pertolongan temen gua buat ngirimin itulah bola itu ke gua karena dia masih dendam mungkin sama gua. Nah, terus, temen gua ini dia nggak setuju, terus dia Mhm. langsung bilang ke gua, katanya, "Lu hati-hati," katanya kayak gitu. "Jangan ini nih, lu lihat chat-nya," kayak gitu. Masih ada kok chat-an di gua, masih ada, masih gua save. Gua kalau ngelihat juga bukannya nggak mau, gua malah kesel. Iya, Jujur gua, kenapa ya? Atau dia lebih dulu kena mental ya, jadinya bisa melakukan hal-hal gila sih menurut gue itu, apalagi dia mungkin nggak tahu efeknya ya. Maksudnya, dia berbuat seperti itu kalau misalkan ibaratnya orangnya kuat nih, mhm, suatu saat kan bisa balik lagi kalau elunya udah dibersihkan atau elunya sudah berobat, udah coba diruqyah juga kan biasanya hal-hal seperti itu bisa ditangkis lagi gitu loh. iya. Tapi setelah itu pendapat orang tua gimana? Lu ngalamin kayak hal-hal kayak gini nih, ada nggak sih yang nyinyir dari orang-orang sekitar lu kira-kira? Tetangga gua. Iya gitu, Tetangga gue sih yang cuman yang tahu tuh cuman yang beberapa lah ya? heeh, beberapa doang, Mmm, nggak semuanya. Tuh, tapi setelah kejadian itu lu masih depresi ya? Atau iya, lu masih pengen sendiri atau lu iya, butuh ketenangan gitu? Karena menurut gua hal yang dilakukan itu udah di luar nalar sih, karena
berbau dengan apa ya, kriminal sih menurut gua. Jadi orang udah megang sesuatu benda tajam apalagi udah diperlihatkan di depan lawannya gitu, di depan orang sih menurut gua nggak efektif banget gitu dan diusahakan jangan sampai terjadi gitu. Terus kira-kira setelah itu nih, apa yang lu rasain kira-kira? Gua trauma berat. Trauma. Lu pernah sampai di ini ya, ngecek dokter juga kan menurut lu Iya. ya, waktu itu lu Cek bilang mental gua. cek mental lu ya, Iya. psikologi lu lah ya. Iya. Oke. Gua sampai kan gue juga berobat di psikolog juga. Wow. Nggak cuman berobat buat aura itu juga. Oke. Psikolog juga. Berarti lu berobat itu berapa lama? Kalau berobat sih nyampe gua selesai sekolah. Lama banget itu. Efeknya masih ada, cuman kayak biayanya gua nggak kuat kan. Emang mahal banget kan kayak gitu. Yaudah gua berhentiin nyampe selesai gua sekolah. Selebihnya gua ngatasin Sendiri. sendiri. Nah, Karena setiap malam tuh gua selalu kebayang-kebayang gitu. Setiap kayak trauma, tiba-tiba bangun tidur juga jadi berantakan kayak gitu. Berarti efeknya bener-bener nggak enak banget di diri lu sendiri ya. Iya. Tapi ada nggak teman yang ibaratnya tahu tentang hal ini gitu dan motivasi lu terus buat ya udahlah lupain yang kemarin gitu. Kira-kira ada nggak teman-teman di sekeliling lu atau di mana gitu yang support lu gitu kan? Sahabat gue sampai bilang, coba lu buka hati lagi gitu ke orang. Emang banyak, nggak banyak banget sih anjir. Emang ada yang deketin gue. Cuman kan kayak gue selalu mikir, ini orang kayak sebelumnya nggak ya kayak gitu. Gue selalu kayak gitu, makanya gue sering mikir kalau ketemu sama cowok, ini orang sifatnya sama ini nggak ya, saking traumanya gitu. Sampai nggak mau lu mau deket lagi sama cowok gitu lah ya. Mau deket sama cowok, cuman gue udah takut duluan gitu, udah parno duluan. Karena gue sebagai laki-laki juga ngedenger cerita lu ini apa ya, mungkin gue juga ngerasanya kalau misalkan gue di posisi laki-laki sih ya emang bersalah banget sih karena udah ngelakuin hal-hal yang di luar nalar sih kalau menurut gue. Tapi kan di balik itu semua gue nggak tahu ya si cowok ini tuh yang lu kenal itu setelah ini gue nggak tahu nih dia entah dia berantakan atau apa hidupnya kan kita nggak tahu karena itu hal bodoh sih menurut gue. Dengan dia bisa ngirim-ngirim sesuatu hal yang jelek suatu saat kan bisa balik lagi ke kejelekan itu sama dirinya sendiri gitu kan. Tapi setelah ini ke depannya nih ada nggak sih buat kriteria cowok nih buat lu nanti ke depannya kira-kira lu ngelihat dari sisi mananya dulu nih? Gue sih pertama ngelihat orang itu dulu, mendekati dulu lah sifat dia kayak gimana. Saling terbuka maksud gue, biar nggak kejadian kayak sebelumnya. Kayak terbuka aja sifat tuh kayak gimana ke gue, ntar gue juga sifat gue ke dia kayak gimana. Saling tapi orang komunikasi. Tua support lu nggak sih dalam hal yang kemarin lu sakit-sakitan itu kan berarti kan masukan dari orang tua tuh jadi penyemangat lu banget gitu kan. Tapi lu juga orangnya terbuka nggak sih kalau ke orang tua? Kalau soal kayak kemarin tuh? Kalau kemarin udah parah gue terbuka karena saking udah parahnya. Dan tanggapan orang tua gimana tuh? Pertama sedih sih ya. Sedih karena gue anak satu-satunya kan. Jadi kayak marah terus mau ngelarang gue pacaran juga kan nggak mungkin, masa gue nanti nggak nikah. Benar. Makanya orang tua gue selalu pesan cari cowok yang baik. Gak usah cari yang ganteng, kaya, gak usah. Pokoknya lu kenalin dulu sifatnya orang itu, terus jangan langsung pacaran dulu katanya gue. Gitu. Ibaratnya pendekatan dulu ya. Iya, pendekatan dulu. Tapi emang jujur gue sendiri muak sih kalau ngelihat cowok kayak gitu. Gue ngeliat cerita waktu kemarin kita ketemu itu gue juga ngerasanya panas sih, maksud gue gerah, jadi gerah sendiri, geram lah gitu kan ngelihatnya. Ngedengernya juga kok ada ya cowok kayak gitu sampai segitunya gitu loh. Dan anjir bahkan sampai ngerusak mental orang lain loh. Bahkan sebenarnya dia loh yang rusak tuh. Iya kan? Iya. Sampai pisau apalagi main-main ngelebihin begal sih menurut gue. Iya, maksud gue kan itu di situ ada orang tua lu menyelesaikan masalah. Terus lu dihadang gitu kan. Berarti kan udah ada niat tersendiri dong. Iya, udah ada niat buruk. Jadi kan seakan-akan lu tuh jangan sampai masuk ke wilayah gua. Lu kalau misalkan lu mau nyelesain masalah udah lupain aja dulu yang ini. Nah, jadi kan gitu. Jadi gua ngelihatnya juga gue sebagai laki-laki juga malu sih. Malunya kenapa?
laki-laki menyelesaikan masalah sama perempuan dengan sebegitunya gitu loh, dengan Cara hal-hal yang tidak sehat gitu. iya, menurut gue dia sih yang kena mental duluan sih menurut gue. Tapi dengan hal-hal seperti itu, apa yang membuat lu bangkit nih sekarang buat ngelupain yang kemarin gitu? Karena gue juga udah terjerumus oleh kesibukan gue, kehaluan gue juga yang buat gue happy, bisa ngelupain semuanya. Itu wajib dong buat lu, karena apalagi mental cuy, nggak sebulan, 3 bulan, 4 bulan, lama. Iya, apalagi perempuan lo, ibaratnya kan perempuan tuh bukannya meskipun dia sering nutupin apa yang dia rasain, tapi kan hatinya juga bisa aja gitu kan sakit atau apa gitu, karena penyakit yang nggak paling bisa disembuhkan penyakit hati lo menurut gua. Iya kan, jadi lu tuh sampai suatu saat nanti pun lu bakal bisa ngingetin itu lagi gitu loh, tanpa lu sadari gitu kan. Sampai sekarang pun kan masih. Tapi apa yang membuat lu bangkit buat ya udahlah gue lupain yang kemarin? Tapi nggak segampang itu sih menurut gue ya. Iya, nggak segampang sih, cuman gue berusaha kayak gue nggak boleh nih kayak gini mulu, nanti kedepannya gue gimana kalau gini mulu. Tapi orang tua lu tahu nggak sih waktu lu dikirimin hal-hal kayak gitu, kayak santet dan yang lain-lainnya gitu? Tahu. Ayah gue sampai masang penangkal di depan rumah. Oh, pagar. Iya. Oke. Ditanam dikubur penangkalnya. Biar nggak masuklah ke ini kita. Terus ayah gue juga setiap malam suka ngaji terus tuh ayah gue, biar masuk ke rumah hal-hal yang buruk kayak gitu. Nggak habis pikir gue sama. Kira-kira cowoknya segede apa sih? Segede gue atau lebih sih? 185 deh. Lu berapa? Oh, tinggi dia berarti. Bisa gue kecil-kecil gini, kalau soal berantem bisa, gue masih bisa. Karena lu mau berantemin dia? Enggak, jangan sampai gitu kan. Maksud gue, laki-laki sebagai laki-laki kan kita harus bisa mencontohkan yang baik juga gitu kan. Karena bagaimanapun juga gue juga sebagai kakak juga sih. Iyalah. Sebagai kakak, terus juga apalagi adik-adik gue itu perempuan. Wah, itu gue nggak bisa tuh namanya lepas dari hal-hal negatif kalau menurut gue ya. Dia mau main kemanapun gue selalu berpikirnya yang negatif atau apa. Kan namanya seorang kakak, gue juga bandel cuy. Gue juga ya Pri ya, gue bandel tapi wajar kan Pri, nggak selalu ini banget gitu. Maksud gue bandel sih bandel, tapi namanya seorang kakak ya tanggung jawabnya sih besar banget. Iya, bagi ada lu masih kecil banget. Iya, gue harus mantau mereka terus meskipun apalagi sekarang udah canggih, gue bisa mantau lewat mana aja gitu dengan cara gue sendiri. Gue sebagai laki-laki yang kenakalannya udah pernah dirasain, tahu ciri-ciri orang bohong, ciri-ciri orang apa tuh gue tahu. Jadinya gue dengar cerita lu ini, gue jadiin motivasi buat gue juga. Gue sebagai laki-laki, sebagai kakak juga, gue harus bisa ngelindungin adik-adik gue. Ya meskipun gue di rumah juga ke adik-adik gue tuh tegas banget gue tuh. Bener, serius. Gue apalagi ke perempuan ya. Gue lebih baik tegas sih daripada gue lenya-lenya gitu. Tegas boleh, tapi jangan nyampe nyakitin hati adik lu. Iya, kadang gue juga sering ngomong kasar itu. Maksudnya ngomongnya nadanya tinggi. Gue selalu minta maaf loh ke dia karena gue juga sedih. Gue pernah lo nangis. Gue nangis waktu, karena kan gue juga denger cerita lu nih, gue jadi sadar sendiri gitu. Jadi ternyata ya perempuan tuh lebih, meskipun perempuan lemah tapi dia tuh bisa kuat dengan hal-hal yang apa yang didapatkan, ibarat tekanan yang didapatkan sama sejujurnya gitu kan. Sejujurnya cewek itu kayak dipendem aja gitu sih. Nah itu yang susah dikulik sih menurut gue. Bahkan adik gue pun nangisnya pun enggak di depan gue, dia tuh di orang tua gue gitu. Karena dia sedih, dia kok gue ngomong kayak gitu ke dia. Tapi menurut gue itu tuh hal yang baik untuk dia sih. Karena gue juga tahu, gue juga pernah nakal, gue juga dulunya pernah ngerasain apa itu dikekang sama orang tua atau apa gitu kan. Jadinya gue sekarang dengar cerita lu nih, gue jadi apa ya, lebih ya udahlah, gue mungkin harus bisa dirubah dari gue, dari diri gue sebagai laki-laki, sebagai kakak juga. Gue harus bisa gimana caranya ngomong ke adik gue perempuan ini, apalagi perempuan kan. Gimana caranya nasehatin mereka tuh dengan cara yang baik. Terus juga gue nggak usah pakai apa namanya suara yang keras. Biasa gue tuh udah terbiasa. Mulai gitu dari sekarang jangan deh pokoknya. Iya, makanya gue ngelihat lu yang sekarang ini, jadinya gue, oh iya jadi ternyata ya perempuan kayak gitu loh. Jadi
gue juga harus bisa membedakan, harus bisa membaca situasi juga. Meskipun mereka masih kecil kan, tapi mereka juga punya perasaan gitu kan. Dan apalagi kalau masih kecil gitu moodnya sering berubah-ubah gitu. iya, makanya itu dari gue pun gue berterima kasih banyak juga sih sama lu karena banyak mengandung arti juga di lu berbagi kisah ke gue nih. Jadi biar gue tuh jadi seorang kakak dan laki-laki yang bisa menghormati perempuan sih, meskipun itu dia di bawah gue atau di atas gue. Jadinya ya pelan-pelan, tapi emang gue belum bisa lepas dari emosional gue sendiri. Mungkin itu ini ya, jadi susah juga sih. Gue jujur sih, gue susah. Gue lebih baik ngomong tegas sekali ngerti udah, daripada ngomong pelan tapi dihiraukan sih. Kalau menurut gue sih itu. Oke, kira-kira ada nggak pesan nih untuk perempuan di luar sana buat lu, apa yang mungkin di luar sana ngelihat bahwa kisah lu ini tuh nggak akan terulang lagi sama lu sendiri, dan mungkin orang di luar sana juga kan menilainya kan beda-beda gitu kan. Menurut lu ada nggak yang bakal lu mau sampaikan ke mereka gitu? Menurut gue sih jadi perempuan jangan terlalu bodoh banget gitu ya. Bener. Jangan. Gue sebagai laki-laki iya bener. Iya bener kan? Bener. Pokoknya jangan, yang dikeluarin dari mulut laki-laki itu jangan 100% dipercaya. Oh gitu ya? Iya. Oke, iya, nggak apa-apa Pri. Berarti ya udah. Maksudnya kita pikir-pikir dulu. Benar. Kayak jangan langsung terburu-buru percaya. Percaya. Gue saking cintanya nih sama dia misalkan. Sampai gue relain apapun itu buat dia, jangan sampai gitu. Ya tapi gue juga gue dapat dari cerita lu ini tuh jadi biar perempuan di sana, gue sebagai laki-laki ngomong jujur nih. Iya. Jangan percaya banget sih sama laki-laki. Iya, jangan. Ini gue juga laki-laki soalnya gue berani ngomong kayak gini karena ya lu pilah-pilah aja dulu. Jadi kalau emang bukan kita ngomongin umur ya, namanya di luar sana kan bebas kan. Mau gak mandang umur juga kan gitu. Jadi ya udahlah. Teliti dulu sih. Menurut gue sifat dia lebih dalam lagi. Jangan terburu-buru, kayak gimana ya? Gue saking cintanya nih rela dia diapain aja sama dia kayak gitu. Jangan, pokoknya kayak itu stupid banget sih menurut gue. Oke. Jadi buat pegangan juga sih buat gue laki-laki nih. Jadi ya udahlah, yang udah gitu kan. Gak usah dituin lagi gitu. Bener gak sih Pri? Udah yang lalu gitu. Iya, jadi ya mudah-mudahan lo ini kedepannya lebih baik lagi. Iya, juga dapetnya yang lebih baik lagi. Bener. Ya udah sekarang udah mungkin gak usah dulu lah ya. Maksudnya ya lu fokus aja sama kerja. Kalau misalnya lu bekerja ya kerjaan lu gitu kan. Kalau misalkan lu mau lanjut sekolah atau kuliah ya lu fokus dulu gitu. Karena mental tuh nggak setahun 2 tahun sih menurut gua. Itu sampai tuh gede pun. Iya, sampai kapan pun masih bisa teringat kan hal kayak gitu. Apalagi mental. Udah susah. Karena bisa juga dari kepala turun ke hati. Kadang gitu orang kan tuh sering remehin mental gitu. Yang pas lah mental gini aja kayak gini. Padahal kan dia nggak ngerasain gitu kan. Iya, makanya. Kita yang ngerasain itu setiap malam. Kalau gue sih takut. Kalau gue di posisi lu, gue takut kan? Apalagi udah ditodongin pisau. Aduh. Menurut gue itu tuh nyawa gue tuh bentar lagi tuh. Gue aja gitu takut kan? Yang apalagi lu sama orang tua lu kan. Iya. Orang tua gue juga langsung pada kabur gue sama orang tua gue itu. Gue kalau gue di posisi itu, gue bapak lu, gue bawain balok duluan sama gue gitu. Contohnya gitu. Iya, jadi mudah-mudahan lu ke depannya. Jadi biar kita nih sharing nih lu nggak tertekan juga. Makanya kita sambil bercanda aja nih. Karena biar kan lu juga, gue juga tahu nih lu kan lagi memperbaiki lah. Jadinya ya gue bikin happy. Jadi nggak usah terlalu serius banget gitu. Nanti malah lunya nanti ngerasanya ya yang lalu itu membuat lu tuh jadi beban lagi nantinya. Karena ini kan diomongin lagi nih. Berarti kan lu nanti keinget lagi gitu kan. Maksud gue tuh ya udah sambil kita happy aja. Tapi udah gitu. Sekarang sih udah nggak, pelan-pelan lah ya. Mudah-mudahan bisa ya diperbaiki. Lu juga bisa dapat suatu saat ya. Suatu saat dapat laki-laki yang baik lah ya. Baik aja sih cukup. Tapi ya nggak usah neko-neko gitu sih. Saling mengerti lah. Iya, jadi saling terbuka gitu. Iya, saling terbuka. Gue juga berterima kasih juga sih sama lu. Jadi gue juga sebagai laki-laki di sini tuh banyak sindiran juga sih. Maksudnya buat gue ya. Maksudnya
sebagai laki-laki gue ini bisa mengerti sosok perempuan lagi gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan buat teman-teman yang nonton nih dapat manfaatnya meskipun sedikit kan, tapi kan dari pembicaraan kita nih menurut gue banyak juga hal-hal poin-poin yang bisa diambil sebagai perempuan dan laki-laki juga, sebagai gue juga sih. Jadi ya tadi lu ngomong ini gue juga ngerasa tersindir, ngerasa tersinggung. Tapi ya itu buat gue juga. Gue juga laki-laki gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya harus gue telan juga. Maksudnya biar gue tuh kedepannya bisa diperbaiki gitu. Dan mudah-mudahan nih lu yang lalu udahlah ya. Maksudnya mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi. Lebih baik lagi ke depannya. Dan lu nih mudah-mudahan dapat yang lebih baik lagi cowoknya nih. Yang udahlah, yang kemarin udah hiraukan, lu buka lembaran baru lagi. Lu bisa pilih-pilih orang lagi, dan mudah-mudahan ya apa yang lu inginkan, apa yang lu harapkan bisa tercapai. Ya mudah-mudahan sih. Amin. Jadi ya buat keluarga lu juga mudah-mudahan nggak nyampe kejadian seperti ini lagi. Dan menurut gua orang tua support paling pertama sih daripada yang lainnya gitu. Terima kasih udah mau berbagi sama gua, karena kita nyempatin waktunya juga agak lama juga ya, karena udah lama. Dia lu nunggu gua juga nunggu lu gitu kan, saling menunggu ceritanya gitu. Oke. Kemarin gua sibuk. Ya jadinya ya gua harus ngatur lagi nih gitu jadwalnya. Jadi tapi untung kita ketemu nih sekarang. Iya, jadi makasih banget nih. Iya, gua juga makasih banget nih udah cerita-cerita ke lu. Oke, ya mudah-mudahan yang terbaik lah ke depannya buat lu. Jadi gua juga awal mulanya kaget tuh ngeliat lu cerita kayak gitu. Sadis banget. Sampai lu ngomong kayak gitu, aduh, gue ngeri juga sih sebetulnya. Maksudnya ngeri ke keluarga lu juga nih. Ya kan, maksud gue biar enak tuh kita ketemu dulu. Masalahnya ini kan menyangkut semuanya nih. Menyangkut diri lu, menyangkut keluarga lu juga, menyangkut mental lu, menyangkut semuanya ini. Maksud gue biar clear apa yang kita bahas nih tidak menyinggung siapapun. Dalam arti iya bisa jadi keluarga lu atau yang lainnya juga. Tapi menurut gua buat gua juga ada manfaatnya juga sih. Sebagai laki-laki, Pri. Gua harap sih buat semua ya, buat semuanya. Iya, buat semuanya juga kan gitu, buat semua perempuan gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya lu bisa jauh lebih baik lagi, dan apa yang lu impikan, apa yang lu cita-citakan bisa terwujud. Amin. Oke. Pokoknya terima kasih banyak. Iya. Oke, gue sedikit kata-kata hari ini. Oke. Hari ini jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga kepada kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Oke, gue Divan. See you next video. Terima kasih banyak. Oke.